Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kasih dan penyertaannya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita kembali lagi ada dipersekutukan lewat ibadah Oikumene PT Asrat Group di tempat ini. Dan perlu diketahui bersama bahwa yang akan melayani kita atau sebagai pelayan firman pada ibadah kita di saat ini adalah oleh hambanya Ibu Pendeta Jenny Tarapa STH. Baik, mari kita satukan hati kita dan kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Tuhan aku rindu.
Silakan bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita satukanlah hati kami. Atas segala pengorbananmu, ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas penyertaan Tuhan pada hari ini, di mana di pagi ini kami juga sudah beribadah, kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami naikkan itu boleh menyenangkan di hati Tuhan. Tadi juga kami sudah memberikan persembahan, mari kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami beri, yang belum sempat memberi Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ajarkan kami terus ya Tuhan untuk selalu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, suci kuduskan kami ya Tuhan, agar supaya kami layak untuk mendapatkan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Haleluya, amin. Ku
benar ungkapan pujian kami di saat ini Tuhan, bahwa seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu, seperti tanah yang gersang yang menantikan turunnya hujan, demikian juga hidup kami selalu merindukan Tuhan. Kini di saat ini kami berkumpul di hadirat Tuhan dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Bapak Ibu Saudara bersaudara kami yang ada di PT Hasrat Abadi dalam persekutuan Oikumene Hasrat Abadi Group, dengan satu maksud dan tujuan menyembah memuliakan Engkau Tuhan, yang di dalamnya kami memuji-muji Engkau. Dan kini tiba saatnya kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan akan sabda Tuhan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami. Kami mohon hikmat surgawi-Mu ada pada setiap kami, baik pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang telah berkumpul di saat ini. Ketika firman-Mu diperdengarkan, Engkau akan menolong hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan baik, menolong kami semua untuk mengerti dan memahaminya, dan lebih daripada itu Tuhan, menolong dan memampukan kami untuk menerapkan dan memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, ini kami sudah menyiapkan bejana-bejana hati kami untuk diisi dengan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang saya siapkan untuk menjadi perenungan kita di saat ini, saya pilih dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 5, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya membacakan firman Tuhan dan diikuti dalam hati oleh Bapak Ibu Saudara-saudara sambil memperhatikan Alkitab atau HP yang di dalamnya ada aplikasi Alkitab. Dengan perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan sabdanya, dan kita bukan menjadi pendengar saja, tetapi kita juga mau menjadi pelaku-pelaku firman. Shalom. Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah persekutuan Oikumene Hasrat Abadi Group di saat ini. Dan dari bagian pembacaan kita tadi, dari kitab Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 diberi tema untuk menjadi perenungan kita, yaitu menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang. Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara tentang garam bukan suatu hal yang asing lagi bagi kita. Ya, apalagi kita ibu-ibu, nona-nona yang selalu juga ada di dapur masak, maka masakan kita itu akan hambar kalau tanpa garam. Ya, dia tidak akan ada rasa kalau kita tidak memberi garam dalam memasak sayur, lauk, dan juga masakan-masakan yang lain selain nasi mungkin ya, kita tidak taruh garam. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, garam berfungsi untuk memberikan rasa asin, tetapi juga rasa enak pada suatu makanan ketika garam yang diberikan itu secukupnya, pas dengan rasa yang, ya kalau kelebihan juga dia akan asin dan jadinya tidak akan enak. Dan juga ketika kurang atau tidak ada sama sekali, maka dia akan kehilangan rasa, atau yang akan ada adalah hambar. Lalu demikian juga terang. Ya, terang adalah sesuatu yang menyinari kehidupan. Anggaplah itu lilin yang sementara
berdiri di depan kita, di hadapan kita, ataukah lampu yang sementara menerangi ketika kita ada dalam kegelapan. Lilin ketika kita beribadah lalu dinyalakan itu simbol sebagai terang, yang mana bahwa Allah datang ke dalam dunia ini membawa terang bagi manusia yang hidup di dalam kegelapan. Ya, hidup di dalam kegelapan dalam artian bahwa yang hidup di luar rencana keselamatan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, atau di luar keyakinan dan kepercayaan kepada Kristus, atau hidup ya sekalipun sudah disebut pengikut Kristus atau Kristen tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah di dalam Kristus, maka juga digambarkan sebagai orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Ya, lalu bagian firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Yesus sendiri lewat khotbah di bukit. Disampaikan kepada murid-muridnya tetapi juga kepada orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia pada saat itu untuk mendengarkan setiap khotbah dan pelayanan dari Tuhan Yesus. Dan salah satu bagian yang harus disampaikan dan dijelaskan oleh Yesus adalah garam dunia dan terang dunia. Garam dunia dan terang dunia, di mana pada ayat yang ke-16 diminta untuk bagaimana setiap orang yang telah mendengarkan penjelasan tentang fungsi garam dan terang itu, Yesus mengandaikan bahwa demikianlah kamu harus hidup di dalam dunia ini, memberi rasa kepada setiap orang di mana kamu ada, kapanpun dan dimanapun, dan juga menjadi terang, membawa dampak yang positif atau dampak yang baik kepada setiap orang dimanapun dan kapanpun kamu berada. Dan sebagai teladannya adalah Yesus sendiri, di mana Yesus sendiri adalah terang dunia itu. Ya, di mana dia datang ke dalam dunia menerangi kegelapan, membawa keselamatan bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kumpulan dosa. Karena itu Yesus disebut sebagai terang yang sesungguhnya yang datang ke dalam dunia ini, yang juga meminta saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk menjadi garam dan terang dunia itu bagi murid-muridnya saat itu, bagi setiap yang mengikutinya saat itu, tetapi juga bagi setiap orang yang menyatakan dirinya pada saat ini Kristen atau pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, lalu di dalam kehidupan kita setiap saat untuk menjadi garam dan terang itu seperti apa? Ya, hidup Yesus di dalam dunia ini, dalam kedatangannya, dia mengajar, dan yang diajarkan dan diteladankan adalah tentang hal kasih. Karena kasih Allah yang begitu besar sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi setiap yang percaya kepadanya. Dan keteladanannya itulah yang diminta untuk saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, juga menyatakan dan melakukannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Yesus datang dengan kasih-Nya di dalam terang yang sesungguhnya itu, demikian diminta untuk kita untuk menyatakan kasih terhadap sesama. Dikatakan ya dalam hukum kasih mengasihi Tuhan, yaitu hukum yang pertama dan yang terutama, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Lalu hukum yang kedua mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi Tuhan, Tuhan tidak ada langsung ada di hadapan kita. Ya, mengasihi Tuhan lewat kita menyatakan kasih kita terhadap sesama. Lalu pemahaman kita tentang kasih itu sejauh mana? Apakah dengan kita mengatakan bahwa mengasihi adalah memberi sesuatu kepada seseorang, hanya sebatas itukah pemahaman kita tentang kasih? Oke, mengasihi adalah memberi sesuatu kepada seseorang. Lalu sesuatu itu di dalam batasan mana? Apakah itu di dalam rupa barang saja, ataukah dalam rupa materi saja, atau memberi sesuatu kepada seseorang dalam rupa atau dalam hal yang lain? Ya, tidak hanya mengasihi seseorang itu tidak hanya sebatas memberi sesuatu di dalam bentuk materi atau dalam bentuk barang, atau mengasihi orang oleh karena dia butuh makanan, maka saya memberi makanan. Dia ada dalam kekurangan, maka saya ada di dalam keadaan yang boleh dikatakan sedikit cukup atau lebih, ya, bahkan berkelimpahan. Lalu saya berbagi, lalu dikatakan saya mengasihi. Melihat keluarganya, oh iya, karena dia adalah keluarga yang memang sudah terdidik dari
keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Ya, pada akhirnya hidup di dalam Tuhan yang dimuliakan. Ya, demikian. Kalaupun kehidupan di masa lalu kita, siapa orang tua kita, siapa saya di masa lalu kita, tidak ada yang mustahil untuk mulai dari sekarang. Sekalipun yang dulu saya tidak hidup dalam terang, saya masih hidup dalam kegelapan. Tetapi ketika bagian firman Tuhan ternyata mengingatkan bahwa saya harus menjadi garam dan terang, maka tidak ada kata terlambat. Untuk hari ini, esok dan selanjutnya saya memulainya dan selanjutnya berkomitmen untuk melakukannya, untuk menjadi terang dan akan menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Dulu dia hidup dalam kegelapan, tetapi dengan dia rajin mengikuti persekutuan ibadah setiap hari Senin, persekutuan Oikumene Hasrat Abadi Group, maka dia dibentuk oleh Tuhan, dia diubahkan oleh Tuhan ke arah yang lebih baik, dan kini dia sudah hidup di dalam terang dan dia sudah menjadi garam dan terang bagi banyak orang di saat ini, dan tetapi juga tidak menutup kemungkinan besok, lusa dan selanjutnya. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, menjadi garam dan terang kapanpun dan dimanapun kita ada, dan Tuhan menolong kita untuk melakukan tugas tanggung jawab yang dikehendaki oleh Allah untuk kita menjadi garam dan terang. Amin. Dengan yang lain dan ada dalam persekutuan keluarga Kerajaan Allah, persekutuan Oikumene Hasrat Abadi, untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, mensyukuri penyertaan di hari-hari yang lalu, 1 minggu yang telah kami lewati, tetapi juga meminta tuntunan dan penyertaan-Mu 1 minggu ke depan mulai Senin ini, dan 1 minggu berjalan ke depan dalam setiap aktivitas kerja dan usaha kami dan juga keluarga kami. Secara khusus hamba berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudara kami yang Engkau percayakan untuk bekerja di ladang Tuhan di PT Hasrat Abadi Timika. Tuhan Bapa di dalam sorga, Tuhan memberkati mereka semua di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka di tempat kerja, mulai dari Bapak Tommy sebagai pimpinan, hikmat bijaksana ada pada beliau. Beliau akan ada pada posisi sebagai pimpinan tetapi juga sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus menolong dan memampukannya dalam segala tanggung jawabnya, dalam keluarga, dalam pelayanan, tetapi juga dalam lingkup kerja di PT Hasrat Abadi Timika. Untuk PT Hasrat Abadi, baik dari pusat maupun di setiap cabang-cabang, di setiap daerah-daerah yang ada dan terlebih yang ada di Timika. Tuhan memberkati agar semua berjalan dengan segala baik, berjalan lancar dan maju, hasil dan tujuan yang direncanakan dan diharapkan boleh tercapai, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua yang telah melayani di saat ini, baik sebagai WL, pemain musik, tetapi juga hamba-Mu sebagai pelayan, sebagai pendoa, doa pembukaan, doa persembahan, dan juga apapun bagian kami di dalam terlibat di dalam ibadah di saat ini. Kami percaya Tuhan memperhitungkan semuanya itu dan pakai kami semua lebih heran dan dahsyat lagi untuk terus melayani Tuhan. Demikian saudara-saudara kami yang akan bertugas ke depan di dalam jadwal atau ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan pun memperlengkapi mereka dan Tuhan memakai mereka sebagai alat-alat kesaksian-Mu untuk melayani di dalam persekutuan ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dengarkanlah kami yang bermohon. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, pulanglah dengan damai dan sejahtera, kembalilah ke dalam tempat kerjamu dengan terus mengandalkan Tuhan, dan sebelumnya terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Allah yang kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Tommy sekeluarga sebagai pimpinan di perusahaan ini, dan juga akan menyertai dan memberkati kita sekalian mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri, setiap napas
sejati.